Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli fa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap alimil ulama, para hujjaj, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Sebagai sudah hal yang kita mafhum dan tentu kita tahu bersama, umat Islam yang berada di antero jagat raya dunia ini sudah dimasuki oleh satu bulan yang amat indah, bulan yang amat luar biasa, bulan yang penuh dengan sejarah lahirnya seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang abadi, reformis yang tak bisa diganti-ganti, junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia yang konon mayoritas beragama Islam itu enggak usah heran kalau datang bulan maulidnya Nabi, di sana sini diadakan acara dan upacara gempa gempita maulid Nabi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang makin canggih, sains yang makin menjulang tinggi, ini kok sekarang sudah mulai ada yang mengkotak-katik maulid Nabi yang seharusnya tak perlu dikotak-katik. Sudah muncul beberapa aliran yang mempermasalahkan maulidnya Nabi yang seharusnya tidak perlu dimasalahkan. Apa kata manusia klinik ini? Maulid itu bid'ah katanya. Maulid itu tak ada arti katanya. Maulid itu mengarah kepada kemusyrikan katanya. Menurut khatib yang bodoh ini, orang ini bukannya tidak tahu tapi belum tahu. Dari mana sejarah kok diungkap bahwa maulid itu bid'ah? Padahal ketika kita menghadiri peringatan maulidnya Nabi, kita mendengarkan para penceramah, kita dapat ilmu, alhamdulillah. Ketika kita hadir memperingati maulidnya Nabi, kita mendengarkan qari membaca Al-Quran, insya Allah mengandung barokah. Ketika kita menghadiri peringatan maulidnya Nabi, satu sama lain kita tidak kenal, akhirnya timbul perkenalan, tercipta ukhuwah Islamiyah. Ini adalah yang dianjurkan dalam Islam. Toh kita tahu orang yang pertama kali memprakarsai maulidnya Nabi itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi Al-Malikul Ghaffari Barjanji.
Kenapa sih kok Salahuddin memperakarsai maulidnya Nabi? Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi mengkhawatirkan ketika selesainya Rasulullah itu meninggal dunia, maka akan banyak orang yang mengaku dan memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi. Ini sudah terjadi di zaman Rasul setelah wafat, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan kita tahu di Indonesia, banyak sekali orang yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi yang terakhir. Padahal Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Rasulullah itu adalah nabi di atas nabi. Rasulullah itu adalah manusia yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun juga, karena Rasulullah itu adalah manusia yang luar biasa. Kita pernah dengar Bilal bin Rabah, seorang budak yang pertama kali masuk agama Islam. Berkulit hitam pekat, tapi indah wajahnya, terpancar cahaya di wajahnya. Kenapa? Karena beliau seringkali wajahnya terkena air wudhu. Rasulullah itu bingung, kenapa Bilal bin Rabah masih hidup, tapi kok sendalnya, bakyaknya, itu kelompahnya sudah ada di surga. Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Hai Bilal bin Rabah, labbaik, ada apa ya Rasulullah? Engkau masih hidup, tapi kok sendalmu, bakyakmu, kelompahmu sudah ada di surga. Amalan apa yang kau kerjakan, hai Bilal bin Rabah?" Bilal bin Rabah menjawab sambil tersenyum. Beliau berkata, "Begini ya Rasulullah, engkau tidak pernah perintahkan aku untuk sholat setelah berwudu. Setelah berwudu engkau tidak pernah perintahkan aku untuk sholat. Ini yang aku kerjakan. Amalan inilah yang membawaku. Sandalku sudah ada di surga. Insya Allah aku pun nanti akan masuk ke dalam surga." Ini kan bid'ah, ini kan gak pernah dianjurkan oleh Rasul, tapi dikerjakan oleh Bilal bin Rabah, hingga Allah menyatakan, "In ahsantum fahuwa husnun alaikum." Kalau memang baik dalam pandanganmu, maka akan baiklah dalam pandanganku. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jum'ah rahimakumullah, kalau kita dianjurkan oleh para ulama, oleh Salahuddin Al-Ayyubi memperingati maulidnya Nabi, kalau yang pertama tadi adalah agar kita jangan tergiur, agar kita jangan percaya dengan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang terakhir, karena Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Dan yang kedua, biar kita tahu siapa itu Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang luar biasa, enggak seperti kita manusia yang biasa. Coba bayangkan, ketika Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, itu kota Mekah dijaga, di backup, dikelilingi oleh para malaikat supaya setan tidak bisa masuk ke kota Mekah. Kenapa? Setan itu jahat, Rasulullah itu baik. Maka ketika Rasul akan dilahirkan, setan tidak boleh masuk ke kota Mekah. Hebatnya lagi Rasulullah ketika dilahirkan, orang Majusi yang menyembah kepada api, yang api ini jarang sekali mati, tapi ketika Rasulullah dilahirkan, itu api bisa mati seketika. Orang Majusi bingung, orang Majusi heran, kenapa Tuhan kita bisa mati seketika? Akhirnya ada pendeta terdahulu yang berkata, "Hai kau umat Majusi, ketahuilah Tuhanmu bisa mati seketika karena akan lahir manusia yang luar biasa yang bernama Muhammad bin Abdullah." Bayangkan, pendeta mengakui akan keluar biasaan dari Rasulullah.
Rasulullah itu beda dengan kita. Kalau kita dikhitan setelah kita lahir ke alam dunia, tapi Rasulullah ketika dilahirkan kemaluannya sudah dikhitan. Oleh siapa? Oleh para malaikat dari surga. Dibantu dengan siapa? Dengan bidadari yang juga dari surga. Dibersihkan dengan apa? Dengan air Zam-Zam yang juga dari surga. Itu Rasulullah. Hebatnya lagi Rasulullah, badannya itu nggak bisa dihinggapi oleh laler. Laler itu nggak bisa menempel pada tubuh Rasul. Kenapa? Karena terhalang oleh nur auranya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya. Biarpun Rasulullah berjalan di siang hari bolong, di panas yang kering kerontang, Rasulullah kalau jalan tidak ada bayangannya. Pernah suatu saat Rasulullah berjalan dengan para sahabat di siang hari bolong. Sahabat yang lain ada bayangannya, Rasulullah tidak ada bayangannya. Sahabat Abdullah penasaran lalu bertanya, "Ya Rasul, labbaik, ada apa? Kami semua jalan ada bayangan, tapi kenapa engkau tidak ada bayangan ya Rasulullah?" Rasul enggak mau ngejawab. Kenapa? Khawatir ada unsur kesombongan. Kenapa sih Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Karena sebelum Rasulullah dilahirkan, cahayanya sudah ada di surga, sehingga cahaya yang ada di dunia ini enggak bisa mengalahkan cahaya yang ada pada wajah Rasulullah. Makanya para sahabat itu kalau berdialog dengan Rasul, ngobrol dengan Rasul, itu para sahabat memalingkan wajahnya, bukan karena benci kepada Rasul, tapi karena apa? Karena para sahabat enggak sanggup memandang pancaran cahaya yang ada pada wajah Rasulullah. Makanya Rasulullah bergelar nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Sekilas ada penambahan lagi apa? Maaf, kalau Rasulullah itu buang air besar, BAB istilahnya, pada saat kotoran Rasulullah mau kelihatan orang, itu tiba-tiba bumi terbelah dua kecil. Kotoran Rasul jatuh, bumi rapat kembali. Kotoran Rasul tidak bisa dilihat oleh orang. Kenapa? Karena beliau adalah insan yang suci dan bersih. Percaya atau tidak, kalau Allah pengen tunjukkan kuasanya, kalau Allah pengen tunjukkan keperkasaannya, jangankan bumi dibelah dua kecil, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, semua bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah maha kuasa di atas segala-galanya. Allah nyuruh kita sholat, maaf, Allah tidak sholat. Allah nyuruh kita haji, maaf, Allah tidak haji. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah anjurkan kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Tapi aneh, ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan hanya para malaikat, kata Allah, aku sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan, Allah Al-Khaliq pencipta bersolawat kepada Rasulullah sebagai makhluk yang diciptakan. Ini luar biasanya Rasulullah. Makanya hadirin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, jangan main-main dengan yang namanya sholawat. Ini kan kadang-kadang ketika diadakan maulid Nabi, kita hadir pada saat mahallul qiyam. Ketika diadakan pembacaan sholawat Nabi, kita ada yang merokok, kita ada yang senda gurau, kita ada yang bercanda, kita ada yang bergerak begini dan begitu tanpa ada artinya. Padahal sholawat bisa membantu untuk kita memasuki surga Jannatun Naim dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
para malaikat itu pernah berhadapan dengan Allah. Ketika para malaikat ini berhadapan dengan Allah, apa kata para malaikat ini? Ya Allah, ya Rabb, Engkau boleh turunkan air hujan berhari-hari lamanya, berminggu-minggu lamanya, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya. Kami, kata para malaikat, mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi kami, kata para malaikat, ampun ya Allah, enggak akan mampu untuk menghitung pahala orang yang bersolawat kepada kekasihmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, para malaikat, Allah pernah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, labbaik ya Allah, engkau pengen nikah, betul, dengan siapa? Dengan Siti Hawa. Apa mahar yang kau inginkan, hai Adam? Apa yang dijawab oleh Nabi Adam? Ya Allah, ya Rabb, aku akan nikah dengan Siti Hawa. Maharku bukan apa yang indah ada di alam surga. Aku tidak tergiur dengan glamor dan indahnya ini surga. Aku ingin nikah dengan Nabi Adam. Maharku, mas kawinku, itu adalah solawat kepada kekasihmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari dunia ini tercipta sampai hancur nanti dunia, enggak akan ada habis-habisnya orang menceritakan dan mahabbah cinta kepada kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara apa dengan Rasulullah? Mau bicara akhlak, Rasulullah akhlaknya tinggi luar biasa. Beliau itu ketika diutus ke alam dunia di jazirah Arab, Rasulullah itu bersabda, apa kata Rasul? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke alam dunia ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah itu akhlaknya tinggi luar biasa. Ketika orang sudah kenal dengan Rasulullah, ketika orang sudah berdialog dengan Rasul, ketika orang sudah berkawan dengan Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan bisa dilepas. Kenapa? Karena indahnya kata-kata beliau, karena sopannya sikap beliau, enaknya dilihat langkah beliau, sehingga siapapun sahabat Rasul yang sudah kenal dengan Rasulullah tidak akan menjauh daripada Rasulullah. Rasulullah itu maaf tidak mau makan enak kalau belum umatnya makan enak. Rasulullah tidak akan tertidur nyenyak kalau umatnya tidak tertidur nyenyak. Kita sudah tahu sebuah sejarah, Rasulullah itu tidur dengan pelepah kurma, daun kurma, sampai pipi beliau bertanda daun pelepah kurma. Rasulullah tidak akan mau makan enak, tidak akan tidur nyenyak, tidak akan dapat hidup nyenyak kalau umatnya tidak merasakan serba enak. Rasulullah itu dalam memimpin tidak penuh dengan sandiwara. Rasulullah itu dalam memimpin tidak penuh dengan pencitraan. Malah sebuah hadis Rasul menyatakan, siapapun pemimpin di negara ini yang kalau dia memimpin rakyatnya jolim kepada rakyatnya, apa kata Rasul? Jangankan mereka untuk bisa masuk ke dalam surga, mencium harumnya surga, enggak akan bisa, kata Rasulullah. Karena yang namanya manusia itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ujung rambut, ujung kaki itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangankan ketika menghadap kepada Allah, matinya orang yang soleh, matinya dengan orang yang bermaksiat, itu dari situ saja sudah berbeda. Ketika ada orang yang soleh, orang yang ahli ibadah,
meninggal dunia. Pada saat digotong, ini orang yang soleh yang digotong itu akan berkata, hai para sahabatku, wahai kawan-kawanku, wahai para temanku, wahai jiran tetanggaku, segeralah gotong aku, cepat-cepat masukkan aku ke alam kubur. Aku sudah rindu ingin bertemu dengan Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu aku selalu mengucap nama Allah. Saat dan waktunya aku ingin segera bertemu dengan Allah karena aku sudah rindu kepada Allah. Itu bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Tapi hadirin, ketika orang yang meninggal dunia penuh dengan kemaksiatan, bangga dengan dosa-dosa, ketika orang ini meninggal dunia digotong, orang ini akan berteriak, hai saudaraku, hai kawan-kawanku, hai para temanku, hai para tetanggaku, aku mau dibawa kemana? Aku digotong mau dibawa kemana? Jangan masukkan aku ke alam kubur, aku belum punya bekal untuk menghadap kepada Allah. Lalu yang meninggal dunia ini angkat tangan, istilahnya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hidupkan aku kembali, bangkitkan aku kembali. Aku berjanji padamu ya Allah, andaikan saja kau hidupkan aku kembali, maka tidak ada sedetik pun waktu aku pergunakan sia-sia melainkan ibadah kepadamu ya Allah. Hanya kata Rasulullah, jeritan orang yang meninggal dunia ini tidak didengar hanya oleh manusia, termasuk oleh yang gotong. Andaikan saja yang menggotong mendengar jeritan orang yang meninggal dunia ini, apa kata Rasul? Niscaya itu jenazah akan ditinggal di jalan, yang menggotong lari ke masjid, ke musholla untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang kita lakukan di alam dunia diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ujung rambut, ujung kaki diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil kiamah. Tidak benar kalau ada orang yang berkata, loh kalau saya hobi nonton film porno, emang salah saya apa? Terlalu dungu pemahaman yang seperti ini. Baca itu surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hai kaum manusia yang dungu, ujung rambut sampai ujung kaki kelak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Mata, telinga, kaki, hidung, tangan, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Sekilas itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya hingga kita kelak akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arwah walladzi ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahus samad, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Nabi Muhammad. Allahumma salli fa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man
man tabi'ahul huda ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfiratin mir rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in warallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.